Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan partial bagian yang bagian yang awal. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya perkenalan dulu. Nama saya Abbas Abdul Rahman dengan NIM 23050048 dari Teknik Komputer. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke pembahasannya, itu definisi turunan parsial. Secara umum, apa itu turunan parsial? Turunan parsial adalah konsep dasar dalam kalkulus multivariabel yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu fungsi yang bergantung pada lebih dari satu variabel. Konsep ini memungkinkan kita untuk menghitung seberapa banyak suatu fungsi berubah ketika salah satu variabel independen berubah, sedangkan variabel lainnya tetap konstan. Oke. Selanjutnya, sama-sama tadi. Fungsi dari satu variabel. Kita bisa lihat himpunan A dan B. Jika f A dan B adalah suatu fungsi, maka kita sebut A sebagai domain f. Diberikan notasi D, F, B sebagai kodomain f, dan range f diberikan notasi RF, sehingga RF fx x delta df. Contoh, ini adalah contoh untuk fungsi dari satu variabel. Diberikan fungsi fx x kuadrat atau dapat tulis y x kuadrat. Tentukan range jika domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini dari fx x pangkat 2, f1 pangkat 2 sama dengan 1, f2 2 pangkat 2 sama dengan 4, f3 3 pangkat 2 sama dengan 9, f4 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi range untuk fungsi fx sama dengan s pangkat 2 adalah 1, 4, 9, 16. Oke, lanjut. Selanjutnya ada fungsi dari dua variabel. Jika f a menuju b suatu fungsi, maka a disebut domain f disingkat df, b disebut kodomain f, dan r f sama dengan f dan kurung xy disebut range f. Pasangan telur di sini dalam arti bahwa pada umumnya x y1 tidak sama dengan y1x atau y1 sama dengan apa ini? Nah, jika dan hanya jika x1 sama dengan y1. Oke. Lanjut, yaitu contoh dari dua fungsi dari dua variabel. Diketahui fungsi z sama dengan f xy sama dengan x pangkat 2 y tambah y pangkat 2, maka df semua pasangan telur xy r kali r. Di sini df tidak dibatasi. Rf z sama dengan f xy sama dengan x2 ditambah y pangkat 2 0 xy r kali r. Misalkan untuk pasangan telur xy, yang pertama 2 dikurangi 2, min 3, maka z sama dengan f2 min 3 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2 min 3 sama dengan min 24. Yang kedua ada setengah, min 8, maka z sama dengan f 1
1/2,8 sama dengan 1/2 pangkat 2 min 8 sama dengan min 4. Yang ketiga ada 0, min 2 pangkat 3, maka Z F 0 min 2/3 sama dengan 2. 2 kali 2 min 2/3 sama dengan 0. Oke, lanjut. Kemudian fungsi dari 3 variabel. Jika f a mendekati b suatu fungsi, maka a sebagai domain f disingkat df, b sebagai domain f, dan range f disingkat rf diberikan oleh rf w sama dengan f dalam kurung x y z dalam kurung x y z df. Jika f a mendekati b suatu fungsi, kita sebut a sebagai domain f disingkat df, b sebagai kodomain f, dan range f disingkat rf diberikan oleh rf sama dengan y sama dengan f dalam kurung x1, x2, x3, x4 dalam kurung x1, x2, x3, x4 df. Limit fungsi di satu titik. Pengertian secara intuisi, perhatikan fungsi berikut ini ada f(x) sama dengan x pangkat 2 min 1 per x min 1. Fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 1, karena di titik tersebut f(x) terbentuk 0/0, tapi masih bisa dinyatakan beberapa nilai f(x). Jika x mendekati 1, dengan bantuan kalkulator dapat diperoleh nilai f(x) bila x mendekati 1 seperti pada tabel berikut ya. Ini tabelnya. Ini ada x 0,9, 0,99, 0,999, 0,9999, 1, 1,001, 1,001, ya ini fx-nya 1,9, 1,99, 1,999, 1,9999, kelihatannya 20.001, 2001, 2,1. Oke, lanjut. Oke, secara grafik di sini grafiknya dilihat dari tabel dan grafik di samping terlihat bahwa fx mendekati 2 ya, mendekati 2. Jika x mendekati 1, secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut. Lim x mendekati 1, x pangkat 2 min 1, x min 1 sama dengan 2. Dibaca limit dari x pangkat 2 min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Definisi limit secara intuisi untuk mengatakan bahwa lim x mendekati c fx sama dengan L berarti bahwa bila mana x dekat tetapi berlainan dengan c, maka fx dekat ke L. Ini untuk definisi limitnya seperti ini gambar-gambarnya. Lim x mendekati c fx sama dengan L jika ini tabel-tabelnya. Selanjutnya, limit kiri dan limit kanan. Jika x menuju c dari arah kiri dari arah bilangan yang lebih kecil dari c, limit tersebut limit kiri. Notasi lim
X mendekati C fx. Jika X menuju C dari arah kanan dari arah bilangan yang lebih besar dari C, limit tersebut disebut limit kanan. Di sini ada gambarnya. Untuk notasinya, lim X mendekati C fx. Hubungan antara limit dengan limit sepihak kiri atau kanan itu ada ini, limit X mendekati C fx sama dengan L, lim xc fx sama dengan L, dan lim X mendekati C fx sama dengan L. Jika lim X mendekati C fx tidak sama dengan lim X mendekati C fx, maka lim X mendekati C fx tidak ada. Ini ada sifat limit fungsi. Misal limit X mendekati A fx sama dengan L dan lim Gx sama dengan G. Limit dari f, G ada dan berhingga, maka 1. Limit X mendekati A fx lebih itu kurang Gx sama dengan lim X mendekati A fx lebih kurang lim xa Gx sama dengan L lebih kurang G. Limit 2 adalah limit X mendekati A fx dan Gx sama dengan lim fx lim Gx sama dengan Lg. Ya, ini untuk 3 dan 4 seperti ini. Oke. Untuk yang terakhir ada prinsip arbit. Misal f x gx hx untuk di x di sekitar C dan lim X mendekati C fx sama dengan L serta lim X mendekati C hx dengan L, maka limit X mendekati C gx sama dengan L. Oke, jadi ini. Oke, ini ada limit tak terhingga dan limit mendekati tak hingga. Limit tak hingga. Suatu limit lim fx disebut limit tak hingga jika fx naik atau turun tanpa adanya batas x mendekati C. Dapat tulis lim x mendekati C fx sama dengan plus tak terhingga jika fx naik tanpa batasan seperti x mendekati C. Kedua ada lim x mendekati C fx sama dengan minus tak terhingga jika fx turun tanpa batasan seperti x sama dengan C. Limit mendekati tak hingga. Jika nilai dan fungsi fx mendekati suatu bilangan L ketika x naik tanpa suatu batasan, maka dapat dituliskan 1. Lim x tambah mendekati tak hingga fx sama dengan L sama halnya dengan 2. Lim x mendekati minus tak hingga fx sama dengan m. Reciprocal rules. Aturan pangkat berbanding terbalik. Jika A dan K adalah konstanta dengan K dari 0 dan X, K, pangkat K berlaku untuk semua X, maka lim X mendekati plus tak hingga A per X pangkat K sama dengan 0. Lim X mendekati minus tak terhingga A per X K sama dengan 0. Oke, segitu saja untuk materi yang ke-7 bagian A. Untuk yang kedua nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.